Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Budi Prasongko. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari materi ajar PAI untuk penentuan kegiatan belajar. Masalah penting yang sering dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran memilih atau menentukan materi pembelajaran dan bahan ajar yang tepat dalam rangka membantu siswa mencapai kompetensi. Jadi, masih menjadi masalah atau problem yang sering terjadi eh, yang dihadapi guru ya. Jadi guru itu masih bingung bagaimana cara menentukan materi pembelajaran yang baik untuk bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi itu. Nah, secara strategis guru harus mempunyai atau memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Terus yang kedua, faktor pertimbangan dalam memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, alternatif tindakan strategis dalam memilih dan menyusun bahan ajar. Yang keempat, alternatif bentuk penyusunan bahan ajar LKS atau modul. Terus yang kelima, pendekatan pengembangan strategi pengembangan materi PAI. Jadi, prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar ini ada tiga, yaitu prinsip relevansi, prinsip konsistensi atau keajekan, dan prinsip kecukupan. Selanjutnya, adapun yang tadi saya sebutkan, ada tiga prinsip pemilihan bahan ajar yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran. Yang pertama, prinsip relevansi, artinya relevan. Adanya keterkaitan antara materi pembelajaran, adanya relevan atau ada kaitannya hubungan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Maksud di sini yaitu, misal kompetensi dasar diharapkan yang dikuasai siswa itu berupa menghafal fakta. Jadi, maka materi yang pembelajaran yang diajarkan itu harus berupa fakta atau bahan hafalan. Misalnya, hafalan surat-surat pendek, kayak gitu ya. Terus yang kedua, prinsip konsistensi, artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam juga. Misalnya, eh, kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah pengertian toharoh, tentang bersuci, macam-macam hadis, hadas, najis, dan cara mensucikan dari hadas dan najis. Materi yang diajarkan juga harus meliputi pengertian tentang toharoh, bersuci, macam-macam hadis dan najis, dan cara mensucikan dan hadis dan najis kayak gitu ya. Jadi harus ada keterkaitan kan toharoh kan tentang bersuci, hadas, kayak gitu. Jadi ada keterkaitannya seperti itu. Terus yang ketiga, prinsip kecukupan. Artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar. Yang diajarkan materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Misal, jika terlalu sedikit akan kurang untuk mencapai standar yang ingin dicapai. Apabila terlalu banyak, maka akan terlalu banyak membuang waktu dan tenaga yang perlu dipelajarinya tentunya. Jadi, bahan ajar yang mengandung segi-segi etik itu yang akan dipilih hendaknya mempertimbangkan segi perkembangan moral siswa kelak, pengetahuan dan keterampilan yang bakal mereka peroleh, dan bahan ajar yang mereka terima diarahkan untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia yang beretika, yang mempunyai karakter seperti itu. Terus yang nomor 6,
urutan yang sistematis dan logis. Jadi bahan ajar yang diharapkan sistematis dan logis mampu diharapkan si bahan ajar itu lebih mudah diserap peserta didik dan dapat diamati keberhasilannya seperti itu ya. Dan yang nomor 7, bersumber dari sumber yang baku. Jadi sumber yang baku yang dimaksud di sini adalah disusun oleh para ahli dalam bidangnya dan disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku seperti itu. Nah, ada beberapa karakteristik PAI yang membedakan dengan mata pelajaran lain. Karakteristik ini perlu diperhatikan terkait pemilihan pendekatan dalam pengembangan materi PAI. Pertama, PAI berusaha untuk menjaga akidah peserta didik agar tetap kokoh dalam situasi kondisi dan apapun. Jadi, PAI ini sebagai mata pelajaran PAI sebagai akidah, sebagai pedoman seperti ya. Terus yang kedua, PAI berusaha menjaga dan memelihara ajaran dan nilai yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis, serta otentisitas keduanya sebagai sumber utama ajaran Islam. Jadi di dalam PAI itu udah pasti dasar-dasarnya udah jelas ya pembelajarannya, yaitu melalui Al-Quran dan Hadis. Yang nomor 3, PAI lebih menunjukkan kesatuan iman, ilmu, dan amal dalam kehidupan kesehariannya. Jadi diharapkan dalam mempelajari PAI itu peserta didik mempunyai iman yang kuat, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang soleh. Seperti itu dalam menjalankan kehidupan kesehariannya. Seperti itu ya, diharapkan seperti itu. Terus yang ke nomor 4, PAI berusaha membentuk dan mengembangkan kesolehan individu dan sekaligus kesalahan sosial. Jadi diharapkan pembelajaran materi PAI ini bisa bermanfaat bagi individunya, bisa menciptakan kesolehan individu, kebaikan bagi individu maupun bagi lingkungan sekitar seperti itu ya. Terus PAI menjadi landasan moral dan etika dalam pengembangan eptek dan budaya serta aspek-aspek kehidupan lainnya. Jadi di zaman era yang serba modern ini diharapkan pendidikan agama Islam atau pendidikan agama Islam atau materi PAI ini bisa terus berkembang. Jadi ipteknya dapat, iptek dan iptak, ilmu teknologi dapat, ilmu takwanya dan juga dapat seperti itu ya. Terus yang nomor selanjutnya, substansi PAI mengandung entitas-entitas yang bersifat rasional dan supranasional. Selanjutnya, PAI berusaha menggali, mengembangkan, dan mengambil ibrah dalam kebudayaan peradaban Islam. Jadi dulu PAI itu mempelajari sejarah-sejarah dalam kebudayaan peradaban Islam seperti ya. PAI juga mengandung pemahaman dan penafsiran yang beragam seperti itu. Terus yang terakhir, pendidikan agama Islam di sekolah meliputi aspek Al-Quran Hadis, keimanan, akhlak, ibadah muamalah, dan tarikh sejarah umat Islam. Aspek-aspek tersebut tergabung dalam suatu mata pelajaran PAI. Jadi dalam PAI itu udah mencakup seperti ada Al-Quran Hadis, tentang keimanan atau akidah, akhlak, ibadah muamalah, biasanya fikih itu kan, dan tarikh sejarah umat Islam SKI seperti itu ya. Dengan demikian pengembangan materinya harus mampu menjelaskan saling
keterkaitan satu sama materi dengan materi dan yang lainnya seperti itu. Mungkin itu aja pemaparan dari kami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.